Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Riki Jayanto. Ya, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang kawan lama ya. Kawan saya sejak di bangku perkuliahan dulu waktu S1. Asik. Ya, beliau ketika kuliah itu aktif menjadi aktivis di organisasi kemahasiswaan ya. Kehadirannya itu selalu ditunggu-tunggu lah pokoknya kalau semisal ada acara-acara kemahasiswaan. Karena setiap dia datang, oh langsung gelak tawa di mana-mana itu karena wajahnya lucu. Apa kabar Mas Yoga? Halo Mas Arif, alhamdulillah sehat. Mas Arif gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya Mas Yoga juga Senang ini ya lagi. sempat Apa? ikut stand up comedy ya dulu ya. Ya, dulu Ya. 2017 sempat ikut kompetisi di Indosiar. 3 bulan di Jakarta gitu. Terus sempat hidup dari stand up juga sekitar setahun. Hmm. Terus tahun 2018 akhir ada pengumuman CPNS, mau belajar tuh kan. Udahlah akhirnya coba-coba ikut. Alhamdulillah sampai sekarang ya akhirnya keterima juga. Oh, sekarang di Pawang Belajar ya, dengar-dengar ya. Yoi, Stand alhamdulillah up-nya masih ya. aktif? Alhamdulillah masih aktif, masih ngisi-ngisi di beberapa acara, MC juga, kadang isi konten di YouTube beberapa teman-teman juga. Tergantung lah, kalau kita ya yang mana jadi duit aja lah. Serabutan ya, tapi serabutan yang Iyalah. bergengsi gitu ya. Iya, Oke, tapi Mas Yoga. makasih banget buat Mas Arif ini udah ngundang ke sini kan. Meskipun kita nggak bisa ketemu langsung, Iya. karena kita beda tempat ya. Iya. Ya jauh juga kan, Arif di Jogja, Baca. kebetulan saya di Padang, tapi senang juga bisa ketemu meskipun lewat Zoom aja gitu kan. Oke, gini Mas Yoga, malam ini Ya, kita coba bahas terkait dengan profesi Mas Yoga sekarang yang sebagai pamong nah belajar itu. boleh. Sekarang masih aktif ya pamong belajar ya? Nggak Alhamdulillah mungkin masih dong baru aktif. 2 tahun udah dipecat. Nah, alhamdulillah masih aman, tidak ada kasus yang mencuat. Iya. Belum ketahuan aja itu. Enggak ya. Ya Mas Yoga, kita pengen tahu ini, teman-teman pengen tahu. Kan mungkin kalau di dunia PLS, pendidikan non formal itu apa kata atau kalimat pamong belajar kan enggak begitu asing ya. Tapi kalau Nah, teman-teman yang di luar PLS itu kan apa sih itu pamong belajar? Mungkin Mas Yoga minta tolong dijelaskan sedikit Mas Yoga. boleh. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa PLS memang benar kata Mas Arief kalau kata-kata pamong belajar atau profesi pamong belajar nggak asing di telinga kita gitu kan karena bisa dibilang bukan ujung juga sih ya tapi lebih ke kalau secara keprofesian memang PLS itu diciptakan untuk jadi pamong belajar gitu. Kalau secara keilmuan gitu kan meskipun kalau untuk patokannya bisa jadi apa aja gitu. Tapi kalau untuk membahas tentang keilmuan pendidikan luar sekolah kita diciptakan untuk jadi pamong belajar. Sama seperti misalnya ada mahasiswa kuliah pendidikan ekonomi pasti lulus jadi guru ekonomi seperti itu. Nah, karena kita jadi pamong belajar, maka pamong belajar kan profesinya di lingkup pendidikan non formal. Ya, betul ya. Makanya kita lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan non formal tersebut dan alhamdulillah secara keilmuan linear itu antara yang saya dapat di kuliah sama keilmuan yang saya praktekkan di lingkungan kerja saat ini gitu. Oke, iya sih memang kalau semisal jurusan PLS itu salah satu apa namanya profilnya lulusannya itu nanti diproyeksikan untuk jadi pamong belajar ya. Benar Karena sekali. apa mata kuliahnya dan lain sebagainya kan mendukung semua ya. Eh, Ya, benar sekali. jadi kalau semisal di pamong belajar itu tugas fungsi tupoksinya itu gimana Mas Yoga? Secara Nah, real di ya, lapangan gitu loh. di lapangan. Jadi, secara tugas pokok dan fungsi kan karena kita status kita sebagai pegawai negeri sipil, kita kan diatur dalam undang-undang RIP. Hmm. Jadi kita diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2010. Jadi di Hmm. situ tuh tercantum semua tugas pokok dan fungsi tentang kepamongpelajaran, termasuk angka kreditnya gitu. Oke. Jadi setiap pekerjaan kita atau tugas-tugas yang kita laksanakan itu memiliki penilaian angka kredit yang digunakan untuk naik Naik pangkat pangkat. seperti itu. Ya,
Kalau secara garis besar tugas pokok dan fungsi dari pamong belajar adalah sebagai seorang pendidik atau pendidik di bidang pendidikan non formal, baik itu semua program pendidikan non formal lah, seperti kesetaraan, keaksaraan, kemudian pendidikan maupun pelatihan seperti itu. Pokoknya semua yang berada di lingkup pendidikan formal itu menjadi tugas pokok dari pamong belajar gitu. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi seperti itu. Ngajar nggak? Ngajar juga, ngajar juga. Jadi karena kan memang di posisinya juga kita ada tugas untuk mengajar, Pak Mas Arief. Baik itu mengajar di pelatihan maupun di kesetaraan seperti itu. Meskipun secara garis besar kita nggak linear untuk sebuah mata pelajaran, tapi memang salah satu tugas itu adalah mengajar gitu. Kebetulan di tempat saya bekerja di SKB Wilayah 2 Kota Padang, saya itu mengampu mata pelajaran IPS paket B seperti itu. Di luar kesetaraan, di program pun beberapa kali saya memberikan materi tentang kewirausahaan. Nah, itu kan relate sama mata kuliah kita dulu kan, Mas Arief, yang zaman kuliah kita sempat belajar soal kewirausahaan. Ya, makanya itu bisa dipraktekkan, bisa dipraktekkan atau diajarkan ketika di lingkungan kerja sebagai pamong belajar seperti itu. Karena memang sudah tugas pokoknya juga mengajar juga. Karena kan bisa dibilang kita kan masih satu lingkup pendidikan. Jadi salah tugasnya sebagai pendidik ya tetap mengajar juga gitu. Sama seperti guru formal pada umumnya. Kita juga bikin RPP, silabus sama seperti guru formal biasa. Cuman lingkupnya aja yang berbeda gitu. Jalurnya di jalur pendidikan non formal gitu ya. Ya, benar sekali. Dari tata cara kurikulum juga kita sama seperti pendidikan formal. Kesetaraan kita pun menggunakan K13, kita pakai K13 gitu. RPP silabusnya sama seperti pendidikan formal pada umumnya. Cuman kan yang membedakan dengan pendidikan formal adalah lebih ke sasarannya ya, Mas Arief. Karena sasaran kita kan heterogen gitu. Kalau pendidikan formal kan homogen, bahwa usianya jelas itu dari usia sekian sampai sekian gitu. Ya. Kalau di kesetaraan kita nggak ada patokan usia gitu. Karena kita menerima hampir semua usia, baik itu usia sekolah maupun yang usia bahkan tidak sekolah gitu. Bahkan pernah untuk usia aja kita ada yang paling muda itu usia sekolah sampai ada yang paling tua itu di umur 65 tahun, ada yang masih sekolah. Paket B itu? Paket B. Gitu. Kemudian juga di paket A sempat gitu kan, jadi ada yang masuk itu anaknya masuk, bapaknya juga ikut masuk paket A juga, dan mereka lulusnya bareng gitu. Sama-sama lulus paket A gitu. Jadi memang kalau secara kesimpulannya pamong belajar bisa dibilang sama seperti guru, cuma lingkupnya aja kita berbeda gitu. Kalau saya ambil kesimpulannya malah kualifikasinya malah lebih dari guru ya. Kalau guru itu kan ya tentang mengajar begitu ya. Tapi kalau misal saya dengar tadi dari Mas Yoga itu kan ada dari perencanaan programnya bahkan kan, bukan hanya perencanaan pembelajaran, perencanaan program, pelaksanaan, ya manajemen program pendidikan non formal itu. Jadi kualifikasinya kan harus lebih banyak gitu dibanding. Ya, benar sekali. Bisa dibilang kalau misalnya kita zaman dulu kuliah emang PLS itu harus serba bisa ya, emang bisa dikatakan ketika kita terjun ke dunia kerja emang PLS dituntut seperti itu, Mas Arief. Jadi ya bukan terpaksa ya, lebih ke kita mempraktekkan lagi PLS di dunia kerja, Mas Arief. Karena kan PLS kan kita dulu sempat belajar namanya long life education kan, belajar sepanjang hayat. Kita praktekkan juga meskipun kita posisi sekarang udah bekerja, sudah punya profesi juga pamong belajar gitu. Tapi untuk kata belajar, untuk kita belajar itu nggak pernah berhenti, Mas Arief. Bahkan hal-hal baru gitu, bahkan hal-hal baru yang belum kita terima di bangku kuliah atau bangku sekolah dulu, kita belajari lagi. Kita megang pelatihan, misalnya pelatihan servis sepeda motor. Secara langsung, saya juga belajar tentang
mekanik Service-nya. sepeda motor, montir sepeda motor juga seperti itu Mas Arif. Nggak ada Belajar berhentinya untuk tekniknya juga belajar. ya berarti ya. Iya benar sekali Mas Arif. Gini, apa tadi kualifikasinya kan jelas lebih banyak ya, dan ternyata ketika turun ke lapangan malah lebih banyak lagi yang dipelajari lagi. Bahkan tadi Benar saya sekali, Mas Arif. masih ingat ke kalimatnya Mas Yoga yang tadi apa, ada seorang anak yang memang usia sekolah, katakan umur Ya. berapa ya, 11-an lah ya, dibarengkan atau sekolah bareng dengan usia yang lebih tua gitu. Iya. Itu kan di perkuliahan belum pernah diajarkan itu pendekatannya kayak Nah, apa. benar sekali. Kalau Iya. di perkuliahan kita di PLS mungkin pendekatannya pakainya andragogi biasanya ya. Nah, benar sekali. Pendekatan orang dewasa. Nah, kalau semisal di praktek di lapangan ada kasus seperti itu, gimana itu penanganannya? Pendekatannya pakai gimana? Campuran atau gimana itu? Nah, karena kan karena kita kan di kesetaraan kita lebih dituntut untuk berkreasi lebih banyak gitu. Dan kebetulan untuk di PLS sendiri atau pendidikan formal sendiri di kesetaraan khususnya kita ada tiga jalur Mas Arif, yaitu pembelajarannya itu ada 3 jenis, yaitu bisa daring, tutorial maupun tatap muka seperti itu. Nah, ketika yang daring itu emang seperti yang kita lakukan sekarang bisa menggunakan semua media online, Zoom, WA group atau apapun yang berbau online. Kemudian yang kedua yang itu adalah tutorial. Tutorial itu digunakan dengan cara setiap peserta didik itu mengambil tugas atau materi seminggu sekali, Mas Arif. Jadi ketika materi diambil, kemudian dipelajari di rumah atau dikasih tugas, nanti dikumpulkan lagi di minggu-minggu selanjutnya. Dan yang terakhir adalah tatap muka. Tatap muka itu seperti pembelajaran di kelas pada umumnya. Nah, ketiga pembelajaran ini yang kita sampaikan ke calon-calon peserta didik, Mas Arif. Ketika emang yang bersangkutan, tantangannya adalah karena kita heterogen, maka usianya pun pasti beda-beda dan kepentingannya beda-beda gitu kan. Ada yang memang kesibukannya bekerja, ada yang memang full sekolah juga ada. Makanya yang usia emang bekerja, kita kasih kesempatan dia untuk memilih antara daring atau di antara 3 itu, antara daring, tatap muka ataupun tutorial. Nah, rata-rata karena mereka bekerja, mereka memilih untuk daring seperti itu. Sementara untuk yang masih usia sekolah, kita sarankan mereka untuk tatap muka jika sudah memungkinkan gitu. Oke, kalau ada 3 mode itu ya, berarti kan dikasih kebebasan. Nah, ada nggak kasus yang seperti saya bilang tadi, dalam satu kelas tatap muka semua, dan itu ada yang usia dewasa dan ada usia sekolah memang. Ada nggak? Pernah terjadi? Pernah ya? Ada. Terus pembelajarannya efektif nggak itu kalau begitu? Pembelajarannya kalau efektif enggaknya karena perbedaan daya tangkap, perbedaan usia kan pasti berbeda kan, pasti, gitu kan. Pengalaman Pasti ada pengalaman juga beda, pasti ada perbedaannya. Cuman kembali lagi kita kembali lagi ke tutor atau pemong belajarnya bagaimana memberikan pembelajaran yang mampu diterima oleh peserta didiknya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada kendala signifikan gitu, karena ternyata yang usia-usia udah dewasa itu bisa menyesuaikan materi maupun pembelajaran yang kita sampaikan gitu. Karena kan sebenarnya kalau di pendidikan formal, jujur kita menilai itu bukan semata-mata masalah angka, Mas Arif. Iya. Setiap perubahan dari peserta didik itu adalah sebuah nilai lebih untuk peserta didik tersebut. Ada progres itu udah luar biasa gitu ya. Benar sekali Mas Arif. Ketika ada orang sudah putus sekolah, dia mau melanjutkan di kesetaraan, itu udah jadi nilai lebih gitu. Karena kita menilai dari perubahannya gitu. Dari yang awalnya nggak mau sekolah, dia ada keinginan untuk melanjutkan sekolah gitu. Dari nggak ada keinginan belajar, dia mau untuk belajar gitu. Nah, setiap progres itu yang menjadi penilaian kita juga. Makanya kita penilaian nggak semata-mata masalah angka maupun materi yang kita sampaikan gitu, Mas Arif. Itulah uniknya pendidikan formal itu seperti itu, bahwa penilaiannya itu penilaian yang bersifat global, bukan global, bersifat luas. Nggak semata-mata hanya masalah angka aja gitu, Mas Arif. Oke, Mas Yoga, saya coba pengen balik lagi yang masalah pembelajaran tadi. Kan boleh. Mas Yoga
sebagai pamong belajar ternyata mengajar juga gitu, mendidik gitu. Dan mata pelajarannya itu kan dipilihkan ya, ada PS gitu ya. Nah, dalam satu kelas atau dalam satu semester itu diampu oleh pamong belajar semua atau dibantu oleh guru formal semisal? Ya, bagus pertanyaan Mas Arief. Sebenarnya untuk pembelajaran sendiri kita mengenal kalau guru kan lebih ke di pendidikan formal. Nah, kalau di formal kita lebih menyebutnya sebagai tutor. Kalau di non formal? Iya, di non formal lebih nyebutnya tutor seperti itu. Nah, kita juga dibantu oleh guru-guru dibantu oleh tutor tersebut, baik yang dari kita sendiri, yang dari lembaga kita, maupun tutor yang diangkat oleh BP PAUD atau kalau di Jateng tuh, yang di Semarang tuh yang di Ungaran. BP PAUD tuh Pak. Ya, itu kan setiap provinsi ada kan, jadi itu perpanjangan dari kementerian. Jadi yang mengajar itu nggak full pamong belajar, tapi dibantu oleh tutor-tutor yang ada. Karena kalau cuma mengandalkan tutor, tidak terhandle semua, Mas Arief. Jadi untuk yang mata pelajaran lain yang emang harus linear, kita kasih kesempatan tutor untuk mengajar gitu. Berarti ada. Jadi tetap ada guru yang diperbantukan ya. Iya, benar sekali, ada guru yang berbantukan. Memang spesialis atau linear di mata pelajaran tertentu seperti itu. Oke. Karena kalau misalnya semua dihandle sama pamong, Mas Arief, kegiatan lain tidak kehandle, Mas Arief. Iya, karena pamong tadi tugasnya banyak juga ya ternyata ya. Banyak banget gitu. Manajemen kita itu mengajar. Iya, manajemen juga, pelatihan. Bahkan ketika kita buat program pelatihan pun, pelatihan selesai bukan berarti pelatihan itu selesai, Mas Arief. Evaluasi gitu. Evaluasi juga, kemudian pendampingan. Iya. Memang harus terus berjalan gitu loh. Sampai benar-benar goal gitu ya. Iya, benar sekali. Bahkan setelah pendampingan pun kita masih harus menyiapkan laporan dan lain-lain, kita yang membuat. Ya. Itu kompleks memang. Luar biasa sekali memang tugas dari pamong belajar. Tapi ternyata relate juga, maksudnya mata kuliah yang kita ampu ya, yang kita pelajari dulu di S1 ya. Iya, benar sekali. Semuanya dulu mungkin pas kita kuliah kok kita belajar micro teaching, kok kita belajar pengembangan program, kok kita belajar manajemen dan lain sebagainya. Kita dulu kayak seolah-olah kayak terpisah-pisah gitu ya. Iya, benar sekali. Nggak ketemu benang merahnya gitu ya. Tapi ketika tadi diceritakan oleh Mas Suko, ternyata memang semuanya dibutuhkan ini. Iya. Ketika kita jadi pamong belajar gitu. Bahkan yang kewirausahaan dulu kan emang kita mau jadi wirausaha ya gitu. Nah, benar. Ternyata meskipun jatuhnya kita nggak wirausaha pun, ternyata ya kita mengajar wirausaha gitu ke orang-orang. Kita butuh itulah istilahnya ya. Iya. Nah, melihat kualifikasi yang termasuk dulu kalau Mas Arief ingat dulu kalau nggak salah yang mengampu Pak Edi itu di UNES tuh divisi inovasi, kalau masih ingat Mas Hendra itu kalau nggak salah. Iya. Pak Hendra, divisi inovasi. Itu pun berlaku sekali untuk kita sebagai pamong belajar gitu. Inovasi kemudian divisi inovasi itu emang benar-benar berlaku di dunia kepamongan seperti itu. Nyesel nggak dulu kuliahnya nggak begitu serius? Aduh, dibilang nyesel ya nyesel gitu, dibilang nggak nyesel ya nyesel emang gitu kan. Karena waktu itu ya seperti dibilang Mas Arief itu, karena kita nggak nemu benang merahnya gitu. Kenapa kita mesti belajar ini sih? Kenapa kita mesti belajar mata kewirausahaan sih? Kita kan pendidikan, fokusnya ke mendidik orang. Kenapa harus seperti ini gitu? Tapi ternyata setelah turun ke dunia pendidikan formal, merasa aduh salah nih kayaknya dulu terlalu santai di kampus gitu. Bahkan bisa dibilang buku modul di perkuliahan dulu hampir nggak pernah dibuka, masih bersih sampai sekarang tuh. Iyalah, saya ingat betul lah kita kuliah kayak apa dulu kan. Nah, makanya itulah tantangannya. Jadi ya nggak ada berhenti belajar. Emang sampai sekarang pun mata kuliah yang dulu masih saya ingat-ingat. Aduh, dulu gimana ya? Coba saya ingat-ingat ulang gitu, untuk belajar ulang seperti itu. Oke, ternyata orang PLS itu memang harus tahu semuanya tentang pendidikan ya, terutama pendidikan. Nah, saya ingin masuk ke isunya. Boleh tuh. Kemarin itu
tahun-tahun kemarin lah, mungkin 2020 2019 itu ada Iya. lowongan CPNS untuk pamong belajar. Iya. Nah, di salah satu daerah itu dia kualifikasi untuk jadi pamong belajar itu ditulis hanya pendidikan saja begitu. Yang penting lulusan pendidikan. Entah itu nanti pendidikan matematika, guru SD dan lain sebagainya, semuanya Iya. bisa masuk ke sana. Padahal kita tahu sendiri ya, tadi sudah kita bicarakan, ternyata yang benar-benar paling relate, paling sesuai untuk masuk ke pamong belajar ya PLS atau pendidikan non formal Iya. atau pendidikan masyarakat Benar gitu ya. sekali. Nah, menurut Iya. Mas Yoga gimana itu menanggapi? Secara pribadi sebenarnya karena kita dulu memang diracuni ibaratnya, di-mindset-kan bahwa kuliah PLS ya salah satunya jadi pamong belajar seperti itu kan. Itu nggak berlaku untuk ilmu-ilmu kependidikan lain kan. Misalnya dia kuliah pendidikan ekonomi, dia nggak ada bayangan orang pamong belajar seperti itu kan, Rif. Ya. Secara keilmuan pun bisa dibilang beda juga gitu. Makanya kalau nggak salah itu terakhir pengangkatan untuk CPNS jurusan pendidikan luar sekolah itu di tahun 2018, tahun saya terakhir itu kalau nggak salah. Nah, setelah itu tahun 19, tahun 20 itu lebih lebar lagi. Semua pendidikan, yang penting S1 pendidikan bisa masuk seperti itu. Makanya ini balik lagi ke pemangku kebijakan kan. Kita nggak pernah tahu apa yang tujuan atau apa yang dipikirkan oleh para pemangku kebijakan gitu. Kenapa yang dibuka untuk seluruh ilmu kependidikan gitu. Karena faktanya ada beberapa teman-teman yang memang sudah jadi pamong belajar pengangkatan 2 tahun lalu sekitar tahun 2020 tahun 2019 2020 mereka rata-rata bukan dari PLS, Mas Arif. Nah, tantangannya atau hambatannya masalahnya adalah mereka jadi kurang memahami apa itu kepamong belajaran, pendidikan non formal, programnya apa, tupoksinya apa, seperti itu. Padahal mereka posisi sudah tertera di SK sebagai pamong belajar gitu. Itulah salah satu sebenarnya jadi pemikiran juga kenapa lebih diluaskan sebagai S1 kependidikan lebih luas gitu. Karena dari segi ilmuwan pun sudah beda gitu. Bukannya menutup jalur dari selain PLS untuk masuk, tapi dari segi ilmuwan menurut saya kualifikasinya sudah agak melenceng gitu. Orang kita aja yang PLS seperti yang tadi Mas Yoga bicarakan, kita perlu belajar lagi sedikit lah setidaknya, ada tambahan. Iya. Apalagi orang-orang yang istilahnya sama sekali tidak mengenal apa itu PLS kan, belajarnya harus lebih kencang lagi, dan itu malah menjadi masalah karena dia harus belajar dari nol gitu tentang PLS. Benar sekali Mas Arif, benar sekali. Maka itulah hambatan tantangannya di situ, kualifikasi kok. Kenapa harus S1 kependidikan gitu kan. Jadi kan jadi apa ya? Belajar ulangnya jadi lebih banyak gitu kan. Iya. Tuh. Belajar dari nol lagi bahkan, bukan belajar ulang. Iya, kalau kita sekali. Belajar ulang ya. Karena iya. dulu nggak serius. Nah, takutnya gini aja Mas Arif, takutnya karena kebiasaan atau dari segi kualifikasinya pendidikan formal, lama-lama pendidikan non formal diformalkan gitu Mas Arif. Nah, iya itu. Itu juga tantangannya seperti itu. Bahkan kalau boleh jujur, bukan tantangan, lebih ke di lapangannya juga pendidikan formal sekarang sudah masuk di ranah diformalkan Mas Arif. Ya. Dari segi kurikulum. Ya. Dari segi kurikulum kita sudah menganut satu kurikulum yang sama. Ya. Sementara peserta didik kita beda gitu. Dari segi data kita kalau fakta di lapangan kita nggak pernah tahu kan ada anak putus sekolah itu di usia berapa, di kelas berapa gitu kan. Sementara untuk pendaftaran secara online atau kita mengenal Dapodik itu sudah ada jangka waktunya, pendaftaran dari bulan ini sampai ini gitu. Kalau kita nggak tahu setelah bulan ketentuan itu bisa aja ada anak keluar sekolah, putus sekolah, kita nggak pernah tahu gitu. Makanya ya tantangannya ya sudah mulai terlihat gitu bahwa harus belajar lagi gitu. Itu.
Oh iya. Mas Yoga, kalau pamong belajar Ya. itu di apa instansinya apa? SKB? Ah, iya. Kalau mau belajar gitu kita di SKB. Kalau sekarang kita namanya itu SPNF SKB. SPNF. Satuan Pendidikan Non Formal, Sanggar Oh, Kegiatan Belajar gitu. oh, satu. Sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2000 berapa ya? Sebelum tahun 2015 kalau nggak salah, SKB itu masih di bawah kementerian langsung, Mas Arief. Hmm. Jadi dari kementerian ke BB PAUD baru ke SKB. Tapi setelah adanya otonomi daerah kalau nggak salah berpindah SKB ke Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten, SMA ke provinsi. Oh. Jadi ditukar. Nah, Itu Mas dalam Arief. satu instansi yang kita namakan SKB itu tadi ya, Hmm. itu setidak-tidaknya butuh berapa pamong belajar itu? Kalau secara aturan Nah, ya Mas Arief, satu SKB itu harus memiliki 35 pamong. wow, banyak juga ya, karena memang 35 pamong. pekerjaannya banyak juga tadi. Iya, benar sekali. Itu idealnya Mas Arief. Hmm. 35 pamong itu ideal Mas Arief. Ah, Tapi fakta di lapangan juga Mas Arief, hmm. bahkan ada yang cuma terdiri dari satu pamong, satu kepala SKB. Udah. Hmm. Nah, itu kan berarti ada kebutuhan itu di lapangan begitu Iya, ya. Nah, iya seharusnya benar sekali. kan ada semacam pengajuan apa CPNS baru untuk memenuhi kebutuhan itu kan. Iya. Itu sudah dilakukan belum oleh orang-orang di instansi Nah, itu? kalau sudah dilakukan, sudah Mas Arief. Sudah ya. Jadi setiap daerah kan setiap kali ada pengangkatan CPNS, untuk semua formasi, setiap daerah itu pasti mengajukan. Hmm. Untuk formasi guru sekian, formasi tenaga kesehatan sekian. Nah, untuk pamong belajar, dari setiap daerah itu pasti diberi kesempatan untuk mengajukan berapa yang dibutuhkan. Nah, biasanya ini tantangan juga nih, ini fakta di lapangan juga. Mungkin banyak orang yang tidak mengenal atau tidak tahu apa itu SKB, Nah. ngomong belajar, PLS itu banyak. Dan itu Hmm. lumayan berdampak juga Mas Arief. Jadi ketika ada pengadaan CPNS misalnya, pengadaan CPNS, dari SKB sudah mengajukan, misalnya kita butuh 10 orang, Hmm. diajukan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan juga masih di ranah pendidikan juga kan, masih diajukan 10 masih. Nah, ketika sampai di BKD atau BKPSDM, kamu harus kepegawaian lah daerah. Biasanya itu mental Mas Arief. Oh. Iya, makanya tidak setiap daerah itu mengajukan pamong belajar itu bukan salah instansi yang di bawah, tapi Oh ya. mungkin ada rantai yang terputus seperti itu. Jadi Termasuk yang harusnya kualifikasi yang semua pendidikan masuk itu kali ya. ya bisa jadi Hmm. seperti itu karena ketidaktahuan akan KPLS-an, kepapang belajaran, SKB Hmm. seperti itu. Berarti Makanya seperti ada rantai terputus yang akhirnya tidak tersampaikan gitu. Ini hmm. harusnya dibutuhkan tiba-tiba kayaknya ini belum begitu butuh. Mending buka untuk yang formasi lain aja. Sepertinya seperti itu Mas, ada kemungkinan loh. Ya, ya, ya. Ya, Tantangannya seperti itu. oke. Obrolannya sangat menarik sebenarnya. Saya masih pengen lanjut, tapi Iya. sepertinya waktunya kita sudah terlalu molor banyak karena terlalu asik Boleh, ya boleh. pembicaraannya kita Iya, iya, tentang iya. pamong belajar. Saya juga banyak apa istilahnya banyak insight yang masuk ketika Mas Yoga tadi bercerita banyak begitu. Karena kan saya tidak di lapangan ya, saya di Iya, iya, teori iya, gitu. iya. Ketika di lapangan Iya, luar biasa sekali, ternyata di lapangan lebih kompleks lagi kompleks sekali. permasalahannya gitu ya. Jadi Benar sekali. kesimpulan saya tantangan kita ke depan itu ya memperkenalkan apa itu PLS. Iya, Ke benar sekali. semuanya, Benar sekali. semua dari kalangan bawah sampai kalangan atas, karena ternyata tadi di kalangan atas pun ada beberapa yang tidak mengerti, tidak memahami apa itu PLS, apa itu pamong belajar dan lain sebagainya, sehingga ada kesalahan kualifikasi, ada Iya, kesalahan penempatan dan lain sebagainya ya. iya. Oke, Benar terima sekali. kasih banyak Mas Yoga. Sebagai penutup mungkin saya akan mengutip quote atau kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Nah, hari ini kita belajar di platform digital dan kita berguru dengan Mas Yoga.
Ya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Mas Yoga. Sama-sama. Sukses untuk kalian, sehat-sehat semua ya. Ya.